Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Lestari. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi manajemen mengenai bab 1 yaitu Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, Struktur Organisasi, dan Etik. Dalam video ini, kita akan memahami akuntansi manajemen. Akan lebih baik jika dimulai dengan memahami Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dan proses manajemen. Akuntansi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi spesifik yang dibutuhkan oleh manajemen. Inti dari sistem informasi akuntansi manajemen atau CAM terletak pada proses yaitu aktivitas untuk mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola informasi. Output dari SIAM dapat berupa laporan-laporan khusus, laporan kos produk, anggaran, laporan kinerja, dan bahkan laporan komunikasi personal. Operasional model SIAM ini dapat digambarkan sebagai berikut. Di bagian masukkan kejadian ekonomi ini mengumpulkan, menyimpan, mengukur, menganalisis pelaporannya pengolahan di bagian proses, masuk proses, dan dilaporkan ke keluaran, laporan khusus biaya produksi, laporan khusus kepada pelanggan, anggaran, laporan kinerja, dan komunikasi personal, dan penggunanya masuk lagi kepada manajemen. Proses manajemen. Proses manajemen dalam suatu organisasi didefinisikan serangkaian aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan perbaikan berkesinambungan. Akuntansi manajemen diperlukan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan sebuah proses manajemen tersebut. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dalam mengelola organisasi. Secara umum, perencanaan adalah proses merumuskan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, ada pengendalian. Pengendalian adalah proses pengawasan dan pengendalian untuk meyakinkan bahwa semua tindakan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana, mengarah dengan tepat pada tujuan organisasi. Dengan kata lain, pekerjaan controlling adalah upaya untuk mengatur pekerjaan yang sedang berjalan, sekaligus mengevaluasi hasilnya. Sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat dilakukan perbaikan atau koreksi sedini mungkin. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang saling bersaing. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu luaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan satu jalur tindakan yang terbaik di antara beberapa alternatif yang tersedia. Keputusan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dari perspektif cakrawala waktu, ada keputusan jangka pendek dengan jangka waktu maksimal 1 tahun, dan keputusan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja berkaitan erat dengan suatu proses yang dinamakan pengelolaan pencapaian. Proses ini merupakan pendekatan komprehensif untuk memfokuskan suatu organisasi terhadap misi, tujuan, dan sasaran. Dan yang terakhir, ada perbaikan berkesinambungan. Perbaikan berkesinambungan adalah sebuah filosofi sebagaimana digambarkan secara sederhana oleh Deming sebagai improvement initiative that increase success and reduce failures. Definisi lainnya adalah sebuah proses yang sangat luas, yang fokus dan terus-menerus melakukan peningkatan inovasi, atau sebuah cabang dari inisiatif program yang saat ini sudah ada. Masuk ke materi, akuntansi keuangan dan
akuntansi manajemen. Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan kondisi perusahaan secara keseluruhan pada satu waktu. Laporan keuangan ini akan digunakan oleh pihak eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai contoh, investor akan menganalisis laporan keuangan yang akan diterbitkan oleh suatu perusahaan untuk mengambil keputusan apakah akan berinvestasi pada perusahaan tersebut ataukah tidak melalui pembelian sahamnya di pasar modal. Perbandingan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dapat dilihat dari yang pertama, penggunaan laporan. Informasi akuntansi manajemen yang digunakan oleh manajemen internal perusahaan, sementara informasi akuntansi keuangan digunakan oleh kelompok eksternal organisasi. Yang kedua ada periode pelaporan. Periode pelaporan dan format pelaporan informasi akuntansi keuangan telah diatur oleh Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia melalui Standar Akuntansi Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga ada bentuk laporan. Isi laporan akuntansi keuangan diatur oleh Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia melalui Standar Akuntansi Keuangan atau SAK dan organisasi lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang keempat ada fungsi. Informasi akuntansi keuangan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta kepada para penyandang dana lain seperti kreditur dan pihak bank. Yang kelima ada dimensi waktu. Akuntansi keuangan berorientasi masa lalu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan seluruh aktivitas. Yang keenam ada pengauditan. Informasi akuntansi keuangan menjadi objek pemeriksaan oleh auditor independen, terutama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Saham. Yang ketujuh ada akurasi. Informasi akuntansi keuangan disajikan dengan mengikuti karakteristik kualitatif informasi, salah satunya akurat. Yang kedelapan, jenis dan sifat informasi. Akuntansi keuangan hanya melaporkan informasi yang bersifat keuangan, yang tentu saja bersifat kuantitatif dan objektif. Yang kesembilan, lingkup laporan. Lingkup informasi akuntansi keuangan sangat luas, yang menggambarkan kinerja suatu organisasi secara menyeluruh. Dan yang terakhir, peran akuntan manajemen dan struktur organisasi. Bisnis saat ini bergerak sangat cepat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Perubahan teknologi seperti yang sudah dijelaskan pada kegiatan belajar 1 telah mendorong perubahan pada semua aspek kehidupan. Perubahan ini sangat berpengaruh pada perusahaan dan seluruh proses yang ada di dalamnya yang harus bekerja menggunakan cara-cara baru. Masuk ke materi selanjutnya, perilaku etis akuntan manajemen. Perilaku etis berkaitan dengan pemilihan tindakan yang benar, tepat, dan hanya yang diperlukan pada saat yang tepat. Terdapat 10 nilai-nilai inti yang dapat diturunkan sejalan dengan nilai benar dan salah tersebut seperti kejujuran, integritas, tepat janji, kesetiaan, adil, peduli terhadap orang lain, hormat terhadap orang lain, menjadi warga yang bertanggung jawab, selalu berupaya mencapai yang terbaik, dan memiliki akuntabilitas. Beberapa contoh peran akuntan manajemen dalam rangka menjaga perilaku etis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada whistleblowing. Akuntan manajemen harus mampu menjadi penegak moral dan penjaga etika dalam berorganisasi. Sebagai pihak yang berperan sebagai controller dan navigasi dalam organisasi, maka ia harus mampu menyelamatkan organisasi dari berbagai tindakan curang yang mengancam keselamatan organisasi. Whistleblowing
atau mengungkapkan aib merupakan tindakan yang melakukan seorang atau beberapa orang untuk mengungkapkan atau melaporkan kecurangan di dalam perusahaan kepada pihak yang lain. Yang kedua ada creative accounting. Creative accounting adalah semua proses untuk mengatur laporan keuangan. Beberapa pihak dalam perusahaan acap kali menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi, misalnya pemahaman terhadap kebijakan, standar, metode, dan teknik, dan menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan. Dan yang terakhir ada kredibilitas atau credibility. Angkutan manajemen harus memberitahukan informasi dengan wajar dan objektif dan mengungkapkan sepenuhnya informasi relevan. Kredibilitas juga dapat diartikan sebagai sikap independen, tidak memihak pada salah satu pihak dengan tujuan pembelaan atau tujuan oportunitis. Baik, apakah teman-teman sekalian sudah memahami dan paham tentang materi ini? Nah, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Semoga teman-teman dapat mengambil beberapa hal yang penting. Terima kasih dan sampai jumpa ke video selanjutnya.